Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Nizar Akbar Lamadau, mahasiswa studi, maaf, program studi Manajemen Informasi Kesehatan, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, Universitas Esa Unggul. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan rencana bisnis saya yang berjudul MedRecord Assist, sebuah jasa digital audit dan analisis kelengkapan rekam medis rumah sakit. Video presentasi ini saya buat untuk memenuhi UAS atau ujian akhir semester kewirausahaan 2. Oke, di slide pertama ini adalah kita mengidentifikasi eh, problem atau masalah dan mengidentifikasi juga peluangnya. Di sini ada beberapa masalah yang melahirkan sebuah ide bisnis yang saya canangkan ini. Masalahnya yang pertama yaitu rekam medis tidak lengkap dan tidak konsisten antara data manual dan elektronik. Yang kedua, proses audit kelengkapan rekam medis masih dijalankan secara manual dan tidak efisien, sehingga rumah sakit kesulitan memenuhi standar akreditasi secara konsisten. Dari sinilah muncul peluang dari ide bisnis saya. Yang mendukung peluang ini adalah digitalisasi dan regulasi rekam medis elektronik yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis elektronik yang juga mendorong kebutuhan audit data. Dan juga tuntutan akreditasi berkelanjutan yang menciptakan permintaan jasa spesialis. Lalu masih sedikit layanan yang fokus pada audit mutu rekam medis. Lanjut, ini adalah analisis lingkungan dengan analisis internal FRIO, yaitu Value, Rarity, Imitability, dan Organization. Dari sisi value, layanan ini bernilai karena meningkatkan dan efisiensi audit dan membantu rumah sakit lolos akreditasi. Dari sisi rarity, layanan layanan spesifik audit rekam medis masih jarang di pasar. Dari sisi imitability, kombinasi kompetensi rekam medis dan analitik data sulit ditiru langsung. Lalu dari sisi organisasi, sistem kerja terstruktur berbasis teknologi mengoptimalkan sumber daya. Lanjut ke analisis eksternal menggunakan metode PESTEL, regulasi regulasi seperti RME dan undang-undang kesehatan yang juga yang mendukung transformasi digital. Dari sisi ekonomi, belanja kesehatan terus tumbuh meski anggaran rumah sakit kecil masih terbatas. Secara sosial, kesadaran rumah sakit atas mutu dokumentasi terus meningkat. eh Lalu lanjut ke bagian teknologi. eh Apa namanya? Cloud dan analitik data dapat mempermudah audit. Meskipun masih ada beberapa tantangan, yaitu salah satunya tantangan interoperabilitas. Lanjut ke sisi lingkungan, dengan adanya aplikasi ini dapat mendorong efisiensi kertas dan digitalisasi dokumen. Nah, lalu secara legal atau hukum, eh, regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi serta standar akreditasi seperti CARS harus mengharuskan kami menjaga keamanan data secara ketat. Nah, selanjutnya lanjut ke analisis SWOT. Nah, di sisi SWOT, kekuatan kami terletak
pada kompetensi khusus di bidang rekam medis dan analitik data, yang juga mendorong pemanfaatan teknologi digital. Namun ada kelemahan atau weakness sebagai usaha baru, kami masih minus di pendanaan dan posisi pasar kami masih terbatas. Uh, tapi apa namanya, ada peluang di sini, yaitu digitalisasi rumah sakit yang masif dan juga tuntutan akreditasi, lalu kompetitor spesifik masih tergolong sedikit. Namun ada juga ancaman, yaitu rumah sakit besar dapat membangun sistem audit internal mereka sendiri, membangun kerjasama dengan vendor yang selanjutnya dapat membentuk fitur audit di SIM RS-nya masing-masing. Lanjut ke value proposition Canvas. Kalau kita lihat dari sisi pelanggan, yaitu rumah sakit, mereka punya pekerjaan utama yaitu menyiapkan klaim BPJS yang lengkap dan memenuhi akreditasi seperti akreditasi dari KARS. Namun ada masalah yang mereka hadapi adalah data tidak lengkap, lalu juga ada klaim pending dan audit yang tergolong lambat. Di sini ada gains atau kemauan dari pihak rumah sakit, yaitu klaim cepat, cair, lolos juga akreditasi dan laporan berjalan secara real time. Di sini kami Medrecord Assist menjawab ini lewat jasa audit, dashboard mutu, laporan berkala, dan pendampingan akreditasi. Dengan penyelesaian masalahnya yaitu dengan otomatisasi cek kelengkapan, deteksi dini inkonsistensi data, yang juga mewujudkan kemauan dari pihak rumah sakit yang ingin dashboardnya atau datanya berjalan secara real time. Lanjut ke model bisnis, yaitu analisis pesaing. Di sini teridentifikasi bahwa kami menghadapi beberapa pesaing seperti vendor SIMRS lokal dan Meditrax sebagai pesaing langsung, dan juga Health Data Audit sebagai konsultan premium. Ada juga pesaing tidak langsung seperti penggunaan Excel manual atau sistem ERP besar seperti SAP dan Oracle. Namun Metricord, Metricord kami punya posisi yang unik. Kami ini fokus spesifik pada audit rekam medis dengan harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan eh, ERP besar ataupun konsultan premium. Lanjut ke bagian Lean Canvas. Di sini secara ringkas ya, model bisnis kami dapat dilihat dari dalam Lean Canvas ini, yaitu masalah utamanya adalah kelengkapan rekam medis yang rendah. Solusinya adalah audit digital dan dashboard otomatis. Nilai unik kami adalah kombinasi kompetensi rekam medis dan analitik data dengan harga terjangkau. Target pasar kami adalah rumah sakit tipe C dan D dengan sumber pendapatan dari langganan tahunan yang terbagi dalam paket basic, standar, hingga premium. Lanjut ke STP atau segmenting, targeting, dan positioning, juga customer persona. Dari sisi strategi pemasaran, kami melakukan segmentasi berdasarkan rumah sakit yang khusus di wilayah Jabodetabek yang sedang menjalani proses akreditasi. Atau ada juga yang claim pending, itu eh, salah satu target kami, yaitu rumah sakit seperti yang kami bilang tadi, rumah sakit tipe C dan D yang memiliki keterbatasan dalam SDM audit.
internal. Posisinya kami adalah sebagai mitra terpercaya rumah sakit dalam menjamin kelengkapan dan mutu rekam medis. Sebagai gambaran pelanggan kami, ini adalah Ibu Rina Kusuma, seorang kepala instalasi rekam medis yang ingin klaim BPJS lancar dan rumah sakitnya lolos akreditasi namun terkendala waktu dan juga SDM. Nah, di sini apa ada perencanaan SDM dan struktur organisasi. Untuk menjalankan bisnis ini, struktur organisasi kami dipimpin oleh founder atau CEO dengan tiga divisi di bawahnya, yaitu divisi audit dan analitik data, divisi marketing dan business development, dan divisi admin dan finance. Pada tahun pertama, kami akan mulai dengan 4 orang karyawan dan secara bertahap tumbuh hingga 16 orang pada tahun kelima, seiring bertambahnya jumlah klien. Lanjut ke perencanaan perencanaan keuangan. Dari sisi keuangan, kami membutuhkan modal awal sebesar 119 juta rupiah dengan biaya tetap sekitar dengan biaya tetap 37.200.000 per bulan pada tahun pertama ya, dan biaya variabel 10 juta rupiah per klien. Proyeksi pendapatan kami tumbuh dari tahun ke tahun, bisa dilihat dari tabel berikut. Dan titik impas atau break even point diperkirakan tercapai pada sekitar 12 klien rumah sakit. Tahun pertama memang masih merugi karena kita menginvestasikan terlebih dahulu, namun laba bersih positif mulai kami capai di tahun kedua dan tumbuh signifikan di tahun ketiga. Nah, di sini ada perencanaan operasional. Secara operasional, kantor kami akan berlokasi di sebuah coworking space di Jakarta agar mudah menjangkau rumah sakit di wilayah Jabodetabek. Proses layanan kami dimulai dari prospecting dan penawaran, dilanjutkan kontrak dan kick off, pengumpulan data lewat site visit, proses audit, input hasil ke dashboard, laporan rekomendasi, presentasi, dan pendampingan. Lalu eh, eh, ke bagian monitoring, karena akan tetap dilakukan monitoring secara berkala agar eh, jika ada permasalahan dapat kita evaluasi. Lanjut. Di sini ada prototipe dari eh, dashboard apa namanya audit atau dashboard mutu rekam medis. Ini gambaran produk kami yaitu Metric Code Assist. Di sini rumah sakit dapat melihat ringkasan kelengkapan rekam medis, klaim lolos, dokumen yang belum lengkap, bahkan skor mutu yang bisa ditargetkan, eh, rekomendasi perbaikan, dan juga beberapa fitur-fitur. Ini adalah contoh prototipe kita. Oke, mungkin itu saja dari presentasi saya terkait rencana bisnis Metricode Assist yang saya susun. Semoga layanan ini dapat membantu rumah sakit menjaga mutu rekam medis sekaligus mendukung proses akreditasi. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.